Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, walaupun hari sudah menuju siang, kita masih bersemangat untuk belajar matematika. Sebelumnya, mohon dilihat teman-teman yang biasa berada di sampingnya. Barangkali ada yang tidak hadir pada jam ini. Bapak akan melakukan daftar hadir dulu ya, presensi dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Ya, Bapak akan absen di sini ya. Tasya kemana Tasya? Tasya sakit. Tasya sakit, terus siapa lagi? Tasya sakit. Pajar kemana Pajar? Pajar sakit, siapa lagi? Hah? Ini banyak ini yang tidak masuknya ya. Nabila kemana Nabila? Aman Said kemana? Tidak ada keterangan. Ini yang tidak ada keterangan, kalau lebih dari 3 itu wajib di home visit atau dipanggil orang tuanya ke sekolah. Ya, antara nanti didatangi oleh wali kelas ke rumah atau kalian dipanggil orang tuanya ke sekolah. Ya. Pelajaran kali ini ada yang tahu apa materinya? Ada yang tahu? Iya, apa? Memfaktorkan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A-nya lebih dari 1 atau A-nya kurang dari 0 ya. Kalau kemarin kan kalian belajarnya A-nya 1 ya, sehingga kan persamaannya X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemarin kan contohnya udah ya, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini A-nya 1 ini, tidak ada angka di sini. Ini adalah angka Kalau sekarang A-nya lebih dari 1. A-nya bisa 2 atau A-nya bisa atau A-nya kurang dari 0, misalkan A-nya negatif atau A-nya negatif 2. Nanti ini ada angkanya nih di depan ini. Ya, angka 2, angka 3, negatif dan sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama lihat 1. Menentukan akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A-nya lebih dari 1 atau A-nya kurang dari 0 dengan teknik pemfaktoran secara Yang kedua, kalian nanti akan mudah-mudahan bisa memeriksa langkah-langkah pemfaktoran persamaan kuadrat dengan teliti. Yang ketiga, kalian harus bisa menyajikan cara penyelesaian suatu persamaan kuadrat dengan teknik pemfaktoran dengan tepat. Ya. Ini tujuan pembelajaran kali ini. Manfaatnya, masih ingat? Manfaat kita belajar persamaan kuadrat. Apa? Yang keras? Siapa? Acungkan tangan. Bisa? Menghitung masalah-masalah usia. Yang pertama menghitung masalah usia. Yang kedua bisa apa? Iya, menghitung panjang lintasan bola yang dilambungkan. Yang ketiga apa? Menghitung jarak benda yang dilempar. Ya, itu ya, menghitung jarak benda setelah dilempar ke atas, jatuhnya di mana itu bisa dihitung jaraknya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, menentukan puncak tertinggi dari benda yang dilempar. Puncaknya seberapa meter dari tanah? Ya, apalagi? Menentukan ukuran suatu daerah yang diketahui keliling dan luasnya. Menentukan ukuran suatu daerah, panjangnya atau lebarnya yang telah diketahui keliling dan luasnya. Ini ya manfaatnya ya. Terakhir menentukan kecepatan benda. Ya, itu bisa dihitung dengan persamaan kuadrat. Biasa ya, alur pembelajaran kita nanti kita akan tanya jawab, kita berdiskusi ya. Kemudian kalian harus bisa menemukan konsep bagaimana memfaktorkan
persamaan kuadrat dengan A-nya lebih dari 1 atau kurang dari 0, ya. Itu dengan melalui kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, bekerja kelompok kolaborasi. Kemudian kalian nanti presentasi yang telah selesai bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan yang keempat kita menarik kesimpulan. Nah, sekarang sebelum kita melakukan apersepsi, silakan kalian berkumpul membentuk kelompok seperti biasa, ya. Kelompok 1 ada Wina, Sipa, Aini, Sopian, ya, atau ini siapa namanya? Ya, Ahmad Fauji, ya. Ganti sama Ahmad Fauji yang nggak ada, ya. Silakan membentuk kelompok mulai dari sekarang. Kelompok 2 Winda, Rensi, Naila, Fajar, Said. Kelompok 3 Sopi, Sela, Moja, Jahro, Ahmad Maulana. Kelompok 4 Jahra, Jessica, Bunga, Repan, dan Pacrel, ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini. Ya, perhatikan ya, sebelum kalian dibagikan LKPD, dibagikan bahan ajar, Bapak akan melakukan tanya jawab dengan kalian ya terkait materi yang harus dikuasai sebelum kalian mempelajari materi yang sekarang. Ya. Ini pertanyaannya, masih ingatkah kalian cara mencari solusi persamaan kuadrat bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A-nya sama dengan 1 yang kemarin? Bagaimana cara mencari solusinya? Ya, ulangi yang keras. Faktorkan menjadi bentuk X ditambah Q, tambah P dan X ditambah Q. Oh iya, ya. Jadi cara yang pertama untuk bisa mencari solusi persamaan kuadrat bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah faktorkan menjadi bentuk X tambah P kali X tambah Q. Jangan lupa ya. Kemudian yang kedua, ada yang tahu, Cung? Siapa? Siapa? Yang keras. Siapa? Sokra yang keras. Silakan. Cari nilai P dan Q sedemikian sehingga P tambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan C. Iya, ya. Jadi cari nilai P dan Q-nya dengan aturannya apa? Aturannya apa? P tambah Q itu harus menjadi koefisien B dan P kali Q harus menjadi koefisien C. Ini nih. P tambah Q harus menjadi koefisien B, P kali Q harus menjadi koefisien C. Ya, lihat nih. Cari nilai P dan Q sedemikian sehingga P tambah Q harus menjadi B, P kali Q hasilnya harus menjadi C. Ya. Tuh lihat tuh ya, ini nih. Si B ini itu adalah penjumlahan dari P dan Q. Si C ini adalah penjumlahan perkalian P kali. Berarti ini juga sama. Lihat ke papan tulis semuanya. Lihat nih. Ini si B-nya berapa? C-nya berapa? Ini B-nya 5, C-nya 6. Berarti cari nilai P dan Q. Ya, gitu ya. Itu kan ya, X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Cari P dan Q-nya. P tambah Q harus menjadi 5. P kali Q harus menjadi 6. Berapa kira-kira? Angkanya harus tetap ya. Baik P yang di atas, P yang di bawah, angkanya harus tetap. Berapa sih? Dijumlahkan harus jadi 5, dikalikan harus jadi berapa? 2 iya, 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian ini 2 kali 3 adalah 6. Benar ya? Jadi P-nya berapa? Q-nya berapa? 3. Jadi kalian tinggal mengganti P-nya dengan angka 2 dan Q-nya dengan angka 3. Siapa yang mau melanjutkan nih? Siapa yang mau melanjutkan? Silakan. Ini silakan.
Dipanggil ya, Wina. Sok, lanjutkan ini. Lanjutkan. Ganti P-nya oleh yang sudah ditemukan tadi. Ya. Kurung buka dulu, samain ya. X tambah berarti berapa P-nya? Berapa? P-nya 2, iya, terus ya sama dengan ya masing-masing disama dengan 0 kan. Setelah ini masing-masing disama dengan 0. Yuk, masing-masing sama dengan 0 kan. Ya. Tulis ulang. Sama dengan 0 atau ya kayak kemarin aja. Ini hapus aja lah kurungnya ya, karena tidak ada pasangan yang lain kan. Nah, terus X tambah 2 menjadi 0. Kira-kira berapa X-nya yang memenuhi X tambah 2 harus jadi 0? Negatif 2. Iya, ya betul. Jadi X-nya sama dengan 0. Jadi tulis jadi X-nya sama dengan berapa? Iya, yang ini gimana? X tambah 3 sama dengan 0 berarti X-nya berapa? Iya, gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti solusinya berapa, Neng? Solusinya adalah negatif 2 atau negatif 3. Ya. Sekarang nih ada nih soal lagi nih. Cari solusi persamaan kuadrat berikut. Siapa yang bisa nih ke depan? X pangkat 2 tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Siapa yang bisa ke depan? Siapa namanya? Ini boleh, ini sok. Yang ke depan Bapak kasih poin tambahan ya. Yang berani ke depan. Ya, boleh di sana. Iya, betul. Terus? Ya, 7 itu berapa? 5 dan? Iya. Iya. Jangan lupa sama dengan nolnya, samain. Sama dengan nolnya jangan lupa di sana. Kan sama dengan di atas ya. Masing-masing deh sama dengan 0 kan. Ini tambah kurang. Coba lihat. Samain ya. Samain. Harus teliti. Terus tahu? Iya. X tambah 5 sama dengan 0. Berarti berapa kira-kira X-nya? Iya, negatif 5. Langsung aja X sama dengan, langsung aja. Kalau mau langsung, X dulu dong. Nah, X sama dengan negatif 5. Pas sama dengannya mana? Di sini atuh. X sama dengan negatif 5. Ya. Satu lagi, X tambah 2 sama dengan 0. Berapa kira-kira X-nya? Ya, silakan. Udah? Jadi solusinya berapa? Negatif 5 dan negatif 2. Iya, berikan aplaus buat Aini. Bisa ya? Bisa ya? Nah, jangan lupa. Jadi cari nilai apa? P dan Q. Ya, yang mana P tambah Q harus jadi B, P kali Q harus jadi C. Ya. Ini yang kemarin. Nah, kalau sekarang bagaimana jika
bagaimana jika persamaan kuadratnya memiliki koefisien A-nya tidak sama dengan 1? Bagaimana? Seperti contoh berikut nih. 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Gimana nih? Ada angka 2 di depannya, berarti A-nya ada berapa? Berarti A-nya bukan 1 tapi berapa? 2. A-nya 2. Gimana nih? Ada yang tahu? Berapa nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat itu? Gimana nih? Sama nggak mencari nilai P dan Q? Sama? Sama, cuma nanti kita harus mencari nilai lain. Supaya ketika dikalikan menjadi angka 2 di depannya. Ya, berapa kali berapa menjadi angka 2? Jadi ada nilai lain yang harus kalian cari, nilai M dan N. Ya, siap ya? Nah, nanti kalian akan menemukan sendiri bagaimana cara mencari persamaan kuadrat yang seperti ini dengan kalian mengerjakan apa? LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, Bapak akan bagikan. Pembagiannya ini dengan bahan ajar ya. Ini ada bahan ajarnya juga, kamu bisa baca-baca, barangkali nanti ada referensi dari sini ya untuk membantu mengerjakan LKPD ya. Waktu pengerjaannya kita batasi ya supaya tidak molor waktunya. Sekarang jam 10.56. Kalian punya waktu paling lama 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Silakan bekerja sama. Nanti yang sudah paham, mohon temannya yang belum paham diajarkan. Ya. Kalian nanti yang sudah paham, yang sudah mengerti, mohon temannya diajarkan. Ya. Ya, silakan. Ya. Waktunya berjalan ya, 20 menit. Waktunya berjalan. Ada waktunya ya, lihat.
Waktunya sudah 8 menit ya. Tinggal 12 menit lagi. Ini kepada kaum hawa ya, pada para wanita, yang laki-laki ajarkan ya. Ajarkan kalau tidak mengerti. Jadi itu tanggung jawab masing-masing kelompok kalau ada yang tidak paham. M nate kan tadi berapa? 4. Terus kina? 5. Ena? 1. Pena? 1. 4 dikali 5? 4 dikali 5 20. 1 dikali 1? Ditambah 20 tambah 1? 21. Sama tuh hasilnya? Sama tuh? Tuh, berarti dicari deui kalian 4 kali berapa yang hasilnya 4 selain 4 kali 1 Berapa kali berapa yang hasilnya 4 2 kali 2. Ah. Berarti tuh 2 kali 2 coba M nate kan 2 M nate 2 kalau ieu 5 kalian berapa hasilnya? Berapa kali berapa jadi 5? 5 kali 1. Ya. Ya berarti kan ini teh M, ini M teh 2 kali 2 ini 5 dikali 1 M teh berapa? 2. Kina 1. tuh kalau N 2 P 1. P P 5 5. ditambah 2 kali 1 2. 2 kali 5 10. 10 ditambah sama dengan 12 ada tuh isinya Sami tuh. Sami. Nah, ketemu berarti tuh tulis 2 berapa teh masukkan 4 2 jeung 2-nya. 2 kali 2. 2 kali 2 tadi pena berapa? 5 dikali 1 Gimana kelompok ini?
So, ajarin. Apaan X tambah apa gitu. Kalau dipisah ke dia. Kak Teddy, videokan penerang ini. Waktunya tinggal 7 menit lagi ya. Sikap kalian dinilai oleh Bapak, sikap kerjasama kalian dinilai, sikap tanggung jawab kalian dinilai, ya juga percaya diri kalian. Ya, waktunya tinggal 5 menit ya, 5 menit kurang.
Ya, waktunya dihitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Habis waktunya ya. Silakan siapa? Kelompok mana yang mau menampilkan hasil pengerjaan terlebih dahulu? Kelompok berapa itu? Kelompok? Boleh, siapa namanya nih? Iya, nanti perkenalkan ya. Nama dari kelompok mana dan baru paparkan hasil pengerjaan kelompok kalian. Ini bentar. Tempelkan dulu, review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kegiatan 1. Mari menemukan konsep faktor persamaan kuadrat. Perhatikan model persamaan kuadrat berikut ini. 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Identifikasilah koefisien model persamaan kuadrat di atas A, B, dan C-nya. Kemudian susunlah pertanyaan terkait model tersebut. Contoh, berapa nilai koefisien A dari model persamaan kuadrat di atas? 1. Tentukan akar penyelesaian dari model persamaan di atas. 2. Berapa nilai koefisien B dari model persamaan kuadrat di atas? 3. Berapa nilai koefisien C dari model persamaan kuadrat di atas? 4. Berapa nilai koefisien A dari model persamaan kuadrat di Siapa yang atas? bisa jawab ini? Bunga ngasih pertanyaan nih. Berapa nilai koefisien B dari model persamaan kuadrat itu? Berapa? Siapa? Berapa? Benar 7 nih Bunga? Betul? Betul. Betul. Terus berapa koefisien apa? Berapa nilai? B. Koefisien C. Siapa, Cung? Berapa? 3. Dan Koefisien A. berapa koefisien A, Cung? Berapa? 2. Betul nggak? Betul. Betul ya. Kita lanjutkan. Sekarang coba kalikan dua suku aljabar berikut. 2x tambah 1, x tambah 3 sama dengan... Ya, ini boleh ditulis sama Bunga. Di papan tulis hasilnya. Ya. Nanti kalau ada yang berbeda bisa menyanggah ya. Bisa menyanggah. Pas saya beda. X tambah itu kali iya terus dua x pangkat 2 tambah ini x tambah berapa x X pangkat 2 Baca lagi, boleh baca lagi. Apakah hasilnya sama dengan model persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0? Sama tidak? Jika sama, apa hubungannya 2x tambah 1, x tambah 3 dengan model persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Pak, ulangi yang pecah. Tulis, Pak. Ya. Jika sama, apa hubungannya 2x tambah 1, x tambah 3 dengan model persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0? Ya, apa hubungannya? Boleh ditulis lagi supaya teman-temannya tahu. Boleh sebelah sini. Adalah 2x tambah 2x tambah 7 x tambah 3 sebenarnya itu 2x pangkat 2 tambah 7x adalah faktor
Bacakan. Hubungannya adalah 2x tambah 1, x tambah 3 dengan 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 adalah faktor. Ya, jadi 2x tambah 3 kali x tambah 3 itu 2x tambah 1 kali x tambah 3 itu adalah faktor dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x tambah 3. Ya, bisa ya? Ini kegiatan 1, ada yang mau menyangga, ada yang berbeda? Kurang lebih sama? Sama ya? Ya, terima kasih. Aplaus buat Bunga. Kegiatan 2, menemukan konsep. Mau siapa? Siapa? Winda? Boleh, silakan. Anak lagi ini. Win bawa Win bawa. Win sini, Win Yesus. Ya, salam dulu, nama dan perwakilan kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan kegiatan 2, yaitu menemukan konsep pemfaktoran persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Perhatikan model persamaan kuadrat. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Jika kita anggap faktornya adalah MX tambah P, MX tambah P, NX tambah Q sama dengan 0, maka kita bisa padankan sebagai berikut. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan MX tambah P, kali NX tambah Q. Coba kalian kalikan komponen yang berada di ruas kanan sama dengan, yaitu MX sama dengan P kali NX sama dengan Q tambah Q, dan komponen di ruas kiri sama dengan ditulis ulang. Boleh ditulis, Neng? Tulis aja, bukan tulis ya. Tulis aja. Supaya terlihat cara mengalihkannya ya. Supaya terlihat ada yang beda, nanti kalau ada yang berbeda bisa sama teman-temannya boleh dibetulkan. Jadi biasa di tinggal tulisannya. Tinggal. Ini dipanak-panak dulu kan. Sekarang coba padankan komponen yang letaknya sama. Perhatikan warna yang sesuai sehingga didapat aturan-aturan. A sama dengan M N, B sama dengan MQ tambah MP, C sama dengan PQ. Berdasarkan kegiatan ini dapat ditemukan suatu konsep atau aturan bahwa untuk memfaktorkan persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, tetapkan faktornya MX tambah P kali NX tambah Q dengan syarat 1.
M kali N sama dengan Ya, A. tulis ini syaratnya. Syaratnya tulis. Syaratnya apa? Untuk mencari koefisien faktor syaratnya apa? Titik 2 ya. 1. M kali N harus menjadi koefisien A. Terus P kali Q harus menjadi koefisien C dan ya. Nah, itu ya. Lanjutkan. Dengan menggunakan konsep yang telah kalian temukan, coba tuliskan kembali model persamaan kuadrat pada kegiatan 1 dan cari solusinya. Ya, gimana? 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Gimana cara ngerjainnya? Menggunakan syarat ini ya. Boleh di sini nih, sebelah sini. Boleh? 2x Ya, tulis nih. Ketemu? Jadi, sebutkan. Dari perhitungan di atas didapat nilai-nilai untuk komponen faktor yaitu M sama dengan 2, Tulis aja M. Berapa M-nya? M yang 2. Terus? N sama dengan 1. Ya. Sehingga Ya, terus sehingga ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda boleh nanti menyangka ya. Setelah mana yang berbeda? Ya, boleh disebutkan. solusi akar dari persamaan kuadrat adalah Ya. Jadi dengan ditemukannya koefisien dari faktor, M-nya ketemu berapa? 2. N-nya berapa? 1, 1, P-nya 1, dan Q-nya 3. dimasukkan nilai-nilai ini ke mengganti huruf yang sesuai. M-nya 2 ganti oleh 2, P-nya ganti oleh 1, N-nya ganti oleh 1 dan Q-nya ganti oleh 3. Nanti ditemukan solusinya berapa? Solusinya negatif 2 per 2, Negatif negatif 1 per 2 atau negatif 3. Ya. Ada yang berbeda kelompok lain mengerjakannya? Atau ada yang belum sampai sini? Sudah sama? Iya. Silakan tutup dulu. Assalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kegiatan 2 ya. Jadi konsepnya apa tadi? Kalian harus mencari nilai koefisien faktor M, N, P, dan Q.
Ya, ini syaratnya. Ulangi baca apa syaratnya teh? M kali M sama dengan. Terus sama dengan M kali Q tambah M kali P sama dengan Q. Itu ya, itu syaratnya. Ya, syarat untuk menemukan nilai-nilai M, N, P, dan Q. Berikutnya kegiatan 3. Mari berlatih. Mau sama siapa ke depan yang sudah beres mengerjakan latihannya ya? Yang kegiatan 3. Sudah? Kelompok mana? Tadi kelompok 2 sudah, kelompok ini berapa tadi? Kelompok berapa? 4 udah, kelompok 2 udah, kelompok berapa yang belum ke depan? Kelompok 3, supaya tiap kelompok dapat poin ya. Silakan. Perwakilan kelompok 3. Boleh dihapus dulu ya. Sebelah sini boleh dihapus. Dulu ya. Sama ininya ya. Salam dulu, perkenalkan nama kelompok baru. Kalau gitu, Indo menulis nanti cara mengerjakannya ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Nurjana, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kegiatan 3. Mari berlatih. 1. Tentukanlah akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 ditambah 14x tambah 8 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Jawab pertama, kalian daftarkan koefisien yang terdapat pada persamaan kuadrat di atas. Tulis dulu persamaannya, tulis persamaan kuadratnya nih. Tulis ini persamaan kuadratnya 3x kuadrat. Di sini ya. Ayo tulisan. M kali N sama dengan Lihat ke depan sih. M kali N sama dengan 3, P kali Q sama dengan 8, M kali Q tambah N kali P sama dengan 14. Nah, berapa kira-kira nih M-nya, N-nya supaya jadi 3 ketika dikalikan? Berapa P-nya, Q-nya supaya jadi 8 ketika dikalikan? Udah dikerjakan? Udah. Berapa M-nya? Sok sebutkan, boleh? 3 dikali 1 sama dengan 3, terus deh 2 dikali 4 sama dengan 8. Ini harus jadi 14 ya. Angka yang kalian pilih harus membuktikan ke yang sebelah sini M kali Q tambah M kali P harus jadi 14. Kalau salah berarti ganti angkanya. M-nya ganti, N-nya ganti, P-nya ganti, Q-nya. Ketiga, ganti nilai M, N, P, dan Q pada faktor MX tambah P, NX tambah Q dengan angka-angka yang sesuai dengan perhitunganmu, yakni M sama dengan
3 N sama dengan 1 P sama dengan 2 Q sama M sama dengan 3, N sama dengan 1, P sama dengan 2, dan Q sama dengan 4 sehingga 3x pangkat 2 ditambah 14x ditambah 8 sama dengan 0. Mx ditambah P, Nx ditambah Q sama dengan 0. Yang MT kan 3 Sudah sesuai angkanya 14 ketika dioperasikan ini. udah 3 kali 4 berapa? 12 1 kali 2 berapa? 2. 12 tambah 2. Ya, berarti udah betul ya. Udah betul. Silakan langsung berarti masukkan ke koefisiennya. Ya. Tambah kurang itunya berasanya. 1x ditambah Ya, dari sini ya. Minum dulu. Nah, dari sini bisa difaktorkan menjadi ini ya. Nah, jadi ini difaktorkan ya. Oh, lanjutkan. Sama dengan nolnya jangan lupa ya. sehingga didapat akar atau solusi persamaan kuadratnya X sama dengan Di mana solusinya yang mana? Ketemu? Ketemu. Berapa X-nya? Negatif 2/3 atau negatif 4. negatif 4. Bisa? Bisa ya? Teman-temannya bisa yang lain? Bisa. Ya, berikan aplaus buat Sofi. Saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah sampai kegiatan 3, berarti tinggal menyimpulkan. Ya. Simpulkan. Berarti untuk menentukan solusi dari persamaan kuadrat apa? AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan A-nya lebih dari 1 atau A-nya gimana? Kurang dari 0 ya. Berarti solusinya apa? Bagaimana caranya? Harus ditemukan nilai apa? Nilai M, nilai N, nilai P, nilai I ya. Boleh. Gimana syaratnya tadi bisa disebutkan bareng-bareng? Syaratnya apa? M kali N harus sama dengan apa? Harus sama dengan A. Terus? Iya, dan ya. Nanti udah ketemu angka-angkanya dimasukkan ke sana ya. Disubstitusikan ke MX tambah P kali NX tambah Q. Ya, ini ya. Disubstitusikan ke sini kalau sudah ketemu angka-angka yang tepat. Kalau ternyata angkanya tidak tepat ketika dikalikan M kali Q tambah N kali P, angkanya tidak tepat, berbeda dengan koefisien B. Maka kalian harus mencari angka yang lain. Ya, berarti itu karena perhitungannya tidak tepat. Kalau dipaksakan, walaupun tidak tepat, angkanya tidak sesuai dengan koefisien yang dimaksud, maka hasilnya juga jawabannya tidak akan benar. Ya. Bisa? Bisa ya? Kalau bisa, Bapak akan bagikan soal post test
Namun sebelum itu silahkan kalian kembali duduk ke maju menghadap semuanya ke depan. Silakan duduk berkelompoknya udahan. Semuanya berbalik, semuanya ke depan. Ya, Bapak bagikan soalnya yang itu ya, supaya kamu nggak usah nulis lagi soal, supaya kamu langsung mengerjakan di kertas ini. Jangan lupa nama dan kelas, ya, nama dan kelas. Semampunya aja, ya. Kalau bisa kamu bisa sendiri itu lebih hebat daripada bisa dengan mencontek. Semampunya aja, boleh. Ya, harus benar dong, masa nggak benar? Kan kalau nggak bisa. Durasinya hanya sampai 10 menit. Oh, ya, 10 menit, coba. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. 5 menit lagi.
Bapak ingatkan jangan kerjasama sendiri aja ya. Sebisanya supaya nanti Bapak lihat siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham dengan benar, siapa yang masih keliru sedikit demi sedikit, yang memperbaiki sedikit demi sedikit, siapa yang memang tidak paham sekali dengan belajar seperti ini ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ayo 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nanti ya beres habis waktu, beres tidak beres harus dikumpul. Ya. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Khusus yang sudah selesai. Ya, waktunya time is up. Waktunya habis. Neng, sok dari belakang. Sama Jahro, ambil setiap kertas. Silakan Jahro. Berikan ke Jahro. Ya. Ayo, ya, sok bagikan. Kumpulkan. Semuanya ambil Jahro. Ya, kumpulkan saja, nggak apa-apa, seberesnya aja, seselesainya, nggak apa-apa, kumpulkan saja. Kalau lihat nilai pretest kemarin ya, kalian masih menggunakan konsep yang pertama yang pertemuan sebelumnya. Padahal kan kita ada konsep baru ya, ada nilai M dan N juga yang harus disesuaikan dengan nilai A hasil perkaliannya. Ya. Ya. Kumpulkan saja. Beres tidak beres dikumpulkan. Ya, itu sama LKPD-nya, Neng, LKPD. LKPD dan bahan ajar bisa disimpan ya. Kalau yang LKPD kumpulkan.
Udah ini? Ya, silakan duduk lagi. Nah, di kegiatan penutup, mari kita melakukan refleksi menilai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, refleksi pembelajaran atau refleksi materi. Kita hari ini belajar apa? Memfaktorkan apa? Persamaan kuadrat yang A-nya lebih dari 1 atau A-nya kurang dari N. Ya. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A-nya lebih dari 1 atau A-nya kurang dari 0, ada syaratnya apa? Cari faktornya, yaitu apa faktornya teh? Berapa faktornya teh? MX tambah P kali MX tambah Q. Dengan syarat nilai M kali N itu harus sama dengan apa? Apa hasilnya? Harus sama dengan A. P kali Q harus sama dengan C. Jadi M kali N harus sama dengan ini. P kali Q harus sama dengan C. Kemudian M Q tambah NP harus sama dengan B, ya. Nah, Bapak punya soal satu lagi itu, lihat. Ini untuk menguji apakah benar kamu itu udah benar, udah bisa 2x kuadrat tambah 7x dikurangi 5 sama dengan 0. Coba nih, berapa A-nya? 2. Ini A-nya. Berapa B-nya? B-nya tuh 7, A-nya tuh berapa C-nya? C-nya negatif 15. Nah, sekarang cari faktornya. M sama N sama P sama M kali N harus jadi A. Ya. M kali N harus jadi A. A-nya berapa tadi teh? 2 ya, harus jadi 2. P kali Q harus jadi C teh min 5. Cik, berapa kira-kira? Berapa kali berapa jadi 2? 2 kali 1. Ya, 2 kali 1 ya. Itu jadi Sekarang berapa kali berapa menjadi negatif 15? Berapa? Negatif 3 dikali 5. Negatif 15 ya. Cuman ini perlu dibuktikan, dimasukkan ke MQ tambah NP harus jadi B. B-nya berapa? 7. Harus jadi 7. Coba M kali Q berapa? 2. M kali Q. MQ tambah NP harus jadi 7, benar nggak? Berapa M-nya? M-nya 2 kan ini? 2. Q-nya? 5. Q-nya 5. 2 kali 5 ya. Tambah N-nya berapa? 1. N-nya 1, P-nya? Negatif 3. Cik, 2 kali 5 berapa? 10. 1 kali negatif 3? Negatif 3. Negatif 3 dengan 10 hasilnya berapa? 7. Positif tuh 7. Sama dengan ini? Sama. Nah, berarti pilihan kamu M-nya 2, N-nya 1, P-nya negatif 3, dan Q-nya 5 itu adalah benar. Jadi, soal yang ini bisa difaktorkan. 2x pangkat 2 tambah 7x kurang 15 sama dengan 0 bisa diganti menjadi faktornya, yaitu M-nya seberapa? 2x tambah P-nya berapa? P-nya berapa? Negatif 3. Terus N-nya berapa? 1x. Terus 5. Berapa Q-nya? Positif negatif? Positif 5. Nah, masing-masing disama dengan 0. 2x tambah negatif 3 sama dengan 0, atau 1x tambah 5 sama dengan 0. Udah gini gimana nih? Gimana? Ya, 2x sama dengan ya, dengan prinsip operasi aljabar ya. Masing-masing ruas ditambah 3 ya. Jadi ini jadi positif 3 ya. Terus gimana? Ini
1x sama dengan masing-masing ruas dikurang 5 ya, supaya habis yang ini. Jadi negatif 5. Terus x sama dengan iya, dari mana? Masing-masing ruas dibagi 2. Jadi 3/2 yang ini masing-masing ruas dibagi 1 ya. Bisa ya bagi 1? Bisa. Berapa? Nah, ini ya, jadi ketemu solusi dari persamaan kuadrat di atas berapa? Berapa? 3/2 atau negatif 5. Jangan per satu lagi, kamu udah dibagi 1 ya. Negatif 5. Nah ini 3/2 atau negatif 5 kalau disubstitusikan ke sini, ke X ini nih, diganti X-nya sama 3/2 pasti jadi 0. Ganti X-nya sama negatif 5 pasti jadi 0. Ganti X-nya pasti jadi 0 nanti hasilnya. Ya. Itu adalah refleksinya ya. Jangan lupa ya. Yang kedua, Bapak ingin kalian menilai pembelajaran kali ini. Apa yang kalian rasakan sama ikuti pembelajaran kali ini? Apakah ngantuk? Apakah semangat? Apakah mengerti? Apakah tidak mengerti? Tulis di kertas kecil kayak kemarin ya. Tulis di kertas kecil itu supaya Bapak nanti introspeksi lah, menilai diri. Oh berarti nanti pelajaran yang paling tepat gimana? Ya. Jelas? Jelas? Ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pertemuan berikutnya satu lagi ya, kamu baca-baca dulu terkait cara memfaktorkan, cara menemukan solusi tapi dengan rumus kuadratik ya. Bisa di searching di lab komputer, ada internetnya, bisa di searching ya.